Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Gultom akan mengajak anak-anak masuk di dalam les tambahan pelajaran IPA Biologi. Hari ini kompetensi dasar yang kita pelajari adalah 3.3, yaitu mengenai pewarisan sifat, di mana anak-anak diharapkan dapat memahami struktur DNA dan kromosom hingga pada pemahaman pewarisan sifat keturunan menurut hukum Mendel pertama dan hukum Mendel yang kedua. Langsung saja Pak Gultom akan memberikan yang pertama tentang pewarisan sifat keturunan. Nah, ada seorang ahli bernama Gregor Mendel. Dia ini adalah seorang biarawan yang ahli di bidang pewarisan sifat keturunan. Dia menggunakan objek percobaannya adalah Visum sativum, ya, Visum sativum atau kacang kapri. Nah, ada beberapa sifat yang diamati di sini sebagai objek percobaan, yaitu yang pertama warna bunga, tinggi tanaman, umur tanaman, bentuk biji, dan masih banyak karakter-karakter yang diteliti oleh Gregor Mendel. Anak-anak sekalian, di dalam pewarisan sifat keturunan ini, atau yang dikenal dengan istilah genetika, ada beberapa istilah yang muncul. Namun sebelum ke istilah, kalian harus tahu apa arti genetika. Genetika itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat keturunan dari induk kepada keturunannya. Itu genetika. Nah, beberapa istilah yang muncul, yang pertama itu adalah fenotip. Fenotip itu adalah sifat atau karakter, ya, yang diwariskan dari induk kepada keturunannya, yang dapat diamati oleh panca indera kita. Nah, biasanya dituliskan dengan kalimat contoh, ya, contoh warna bunga merah. Nah, tentu anak-anak bisa mengamati warna bunga, bukan? Warna merah, warna ungu, dan sebagainya. Atau kita lihat di sini misalnya bentuk biji kacang kaprinya bulat, keriput, lonjong, dan sebagainya. Itu adalah fenotip. Istilah yang kedua yaitu genotip. Genotip ini sifat atau karakter, ya, sifat atau karakter dari makhluk hidup yang kita tidak bisa amati melalui panca indera, sehingga ini dinyatakan dengan simbol-simbol. Simbol-simbol sebagai bentuk daripada fenotip. Misalnya nih,
rasa buah mangga manis. Ini kan fenotip. Ya anak-anak ya, fenotip. Lalu yang disebut dengan genotip adalah dinyatakan dengan simbol-simbol, misalnya M. Kalau dalam bahasa Indonesia manis, dalam bahasa Inggris sweet. Jadi kadang-kadang kalau kita baca textbook, M ini disimbolkan dengan S karena dalam bahasa Inggris kan sweet. Manis bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, jadi dia dinyatakan dengan simbol saja. Ya, gen, nah ini tentu ini gen ini berasal dari kata genotip tadi. Ya, gen diberi dengan simbol. Gen itu biasanya berpasangan ya anak-anak. Misalnya nih M besar. Dia berpasangan. Ya, berpasangan. Nah, dalam ilmu genetika, jika dua huruf berpasangan dalam huruf kapital, itu disebut homozigot dominan. Bolehkah pasangannya M besar, M kecil? Boleh. Istilahnya ini adalah heterozigot. Nah, apa artinya heterozigot? Jika dalam pasangan itu ada huruf besar, ada huruf kecil. Apa artinya homozigot? Jika kedua-duanya sama, apakah huruf besar kedua-duanya atau huruf kecil kedua-duanya. Namun, jika dia huruf besar, itu menyatakan dominan. Gitu anak-anak. Lalu yang huruf kecil menyatakan itu resesif. Apa artinya dominan? Menang. Ya, bolehlah dikatakan ini menang atau kuat. Artinya kalau huruf besar bertemu dengan huruf kecil, yang kuat atau yang menang itu adalah M besarnya. Sementara yang resesif itu adalah yang kalah. Yang kalah atau yang ditutupi oleh faktor dominan tadi. Jadi kalau M tadi artinya manis, maka ini manis ini. Mangga itu manis. Ini juga manis. Ya, karena apa? Karena huruf besar adalah dominan menutupi huruf kecil sehingga sifatnya tetap manis. Gitu. Adakah yang huruf kecil anak-anak? Ada. Nih, dua-duanya huruf kecil. Berarti ini adalah sifatnya resesif. M kecil itu resesif. Jadi buah yang genotipnya M kecil rasanya asam. Makanya mangga itu anak-anak ya, ada yang rasanya manis dan ada yang rasanya asam. Sampai di sini anak-anak mengerti ya. Bapak ulang ini, M besar itu adalah genotip homozigot dominan. M besar, M kecil adalah heterozigot, M kecil adalah resesif. Nah, inilah ada beberapa istilah yang muncul di dalam pelajaran genetika. Nah, Bapak ulang bahwa huruf itu menyatakan genotip, lalu kalau dengan kata-kata menyatakan fenotip. Misalnya warna bunga merah, warna bunga kuning, rasa buah manis, itu adalah fenotipnya. Sementara simbol-simbol itu adalah genotipnya. Anak-anak, sebelum Bapak lanjut nanti ke aplikasi penyelesaian soal, kita masuk dulu ke apa yang disebut dengan gen. Gen adalah materi genetik ya, yang membawa sifat keturunan daripada induk kepada
keturunannya. Itu gen. Gen itu berada di mana? Di kromosom. Kromosom itu berada di mana? Di dalam inti sel. Ini sel. Ini inti sel. Di dalam inti sel ada materi-materi genetik dan dia berupa benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom. Benang-benang kromosom ini atau disebut dengan kromatin, jika digambarkan dia seperti ini anak-anak. Nah, begitu. Ya. Ini kromosom, ya. Kromosom, ini lengannya. Ini sentromer. Ya. Di dalam lengan ini ada benang-benang kromatin, di mana gen itu berada. Di sini ada gen yang berpasangan tadi. Misalnya gen N besar, gen S besar, gen M kecil, gen S kecil, gen itu berada di benang kromatin. Nah, letaknya gen itu terletak dalam lokus. Jadi lokus itu adalah tempat gen berada, ya. Gen itu tadi materi genetik yang berada di kromosom. Kromosom itu berada di dalam inti sel. Inti sel tentu berada dalam sel ya anak-anak ya. Seperti itu. Hubungan antara gen, kromosom dan sel. Nanti kalau anak-anak sudah lulus SMP, untuk melanjut ke SMA akan lebih dalam lagi dipelajari tentang materi genetik. Anak-anak, siapkah kita lanjutkan dengan contoh pembahasan soal? Bapak akan lanjutkan. Dalam pewarisan sifat itu, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa yang mengendalikan itu semuanya adalah gen. Kita masuk kepada hukum Mendel yang pertama. Hukum Mendel yang pertama ini berbicara tentang hukum segregasi. Anak-anak boleh baca di buku paketnya ya. Di buku paketnya nanti dibaca hukum segregasi. Artinya hukum segregasi ini artinya adalah pemisahan alel secara bebas. Gitu anak-anak. Pemisahan alel secara bebas. Apa itu alel? Alel itu pasangan gen yang tadi. Jadi kalau dikatakan alel itu pasangan gen ya, pasangan gen. Dia kan berpasangan. Misalnya tadi M besar berpasangan dengan M besar. M besar berpasangan dengan M kecil. Itu menunjukkan alel yang berada pada lokus ini. Gitu. Nanti mereka akan memisah. Begitu anak-anak. Lalu misalnya nih, ada yang disebut dengan parental. Parental itu induk, ya induk. Induknya ini, ya, misalnya ini tanaman, ya tanaman mangga berbatang tinggi, ya disilangkan
dengan tanaman mangga berbatang pendek. Apakah ini? Ini adalah fenotip daripada parentalnya, fenotip daripada induknya, fenotip. Nah, kalau dikatakan di sini tinggi, kita bisa membuat simbolnya adalah T. Itu. Kalau pendek, apa anak-anak? Tetap T, tetapi kita buat simbolnya T kecil. Ini yang dominan, ini yang resesif. Biasanya tadi kan berpasangan anak-anak. Nah, genotip parentalnya tentu yang menyerbuki itu adalah ada gamet jantan dan gamet betina. Nah, kalau gamet jantan kan biasanya disimbolkan begini, ya. Kalau dia tinggi, kita simbolkan T besar, T besar. Kenapa double? Karena kan alel berpasangan. Lalu kita buat begini, artinya disilangkan dengan serbuk sari. Ini adalah yang jantan, sementara ini ovumnya atau sel telurnya yang betina. Kita buat misalnya T kecil, T kecil. Begitu ya anak-anak. Inilah genotip. Genotip T besar apa anak-anak? Tinggi. T kecil resesif, pendek. Ya. Lalu kita keluarkan gametnya. Artinya gamet itu adalah yang tadi masuk ke hukum segregasi bebas itu loh. Alelnya memisah. Alelnya memisah, tadinya dia berpasangan menjadi berpisah. Nah, tulis sekali. Lalu ini juga memisah, tulis sekali. Jadi gamet itu yang menyatu. Gamet yang menyatu, dihasilkanlah keturunannya. Istilah keturunan dalam ilmu genetika ada filial. Filial disingkat dengan F1. Filial 1, keturunan pertamanya apa? Adalah penggabungan antara T besar dan T kecil. Anak-anak, mau saya tanya, T besar T kecil ini fenotipnya apa? Tinggi atau pendek? Tentu tinggi. Kenapa tinggi? Karena T besar dominan, T kecil resesif. Artinya T besar mengalahkan T kecil. Jadi F1-nya tetap batangnya tinggi. Kita lanjutkan anak-anak ya. Ketika F1 kita temukan, maka kita akan menemukan F2. Kita akan menemukan F2 dengan cara bagaimana anak-anak? F1-nya disilangkan sesamanya. Jadi F1 dikawinkan dengan atau diserbukkan dengan F1 itu sendiri. Yaitu T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Ya, inilah untuk mencari F2. Nah, kita bisa membuat papan catur atau Punnett square. Ya, kalau orang Indonesia mengatakan papan catur. Nah, anak-anak, untuk mencari F2 tentu disilangkan F1 dengan F1. Untuk membuat bagaimana perbandingan keturunannya pada F2, buatlah papan catur atau Punnett square. Caranya seperti apa anak-anak? Masih tetap berlaku hukum segregasi yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya, bahwa pasangan gen ini akan berpisah secara bebas. Ya, jadi caranya begini.
Ini ada gamet jantan, ini ada gamet betina. Ya. Ini T besar memisah, tuliskan di sini nah. T kecil memisah, tuliskan di sini. T besar yang ini tuliskan di sini. T kecil yang ini tuliskan di sini. Jadi terjadi pemisahan alel. Alel itu tadi pasangan antara T besar dan T kecil. Ya, dibuat dalam papan catur. Lalu di dalam proses penyerbukan itu, maka nanti gamet-gamet itu akan menyatu kembali, yaitu T besar dengan T besar akan bertemu. T besar dan T kecil bertemu. T besar, T kecil bertemu. T kecil dan T kecil bertemu. Coba anak-anak, berapa jumlah keturunan F2-nya? Kita hitung ya sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Jadi kemungkinan jumlah keturunannya ada 4. Apa saja itu? Baik, kita terjemahkan. Apa arti T besar? T besar, apa arti T kecil? T kecil, T kecil, dan apa arti T besar, T kecil? Maka kita terjemahkan dalam fenotipnya. Fenotip apa? Keturunan F2. Nah, ini apa anak-anak? T besar, T besar. Coba kita di sini tinggi. Ada berapa yang tinggi? 1. Ini tinggi atau pendek? Tinggi. Ini tinggi atau pendek? Tinggi. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada tinggi. Ada 3 yang tinggi. Ya. Lalu yang pendek adakah keturunannya? Ada. Yaitu yang ini. 1. 3:1. Jadi perbandingan fenotip keturunan F2 pada persilangan hukum Mendel yang pertama adalah 3:1. Lalu bagaimana dengan perbandingan genotipnya anak-anak? Genotip. Masih ingat tadi apa genotip? Genotip itu dilihat dari simbolnya. T besar banding T besar, T kecil banding T kecil, T kecil. Inilah genotip. T besarnya berapa? 1. T besar, T kecilnya ada berapa? 2. T kecilnya ada 1. Berarti perbandingannya adalah 1:2:1. Sekali lagi Bapak jelaskan sebelum Bapak tutup bahwa perbandingan fenotip keturunan F2 pada hukum Mendel yang pertama adalah 3:1, sedangkan perbandingan genotip pada hukum Mendel yang pertama adalah 1:2:1. Anak-anak, sebelum Bapak tutup, pesan Bapak adalah pelajari kembali istilah-istilah yang terkait di dalam pewarisan sifat keturunan. Ya, kemudian pada pertemuan berikutnya les yang kedua adalah kita akan masuk kepada hukum Mendel yang kedua. Selamat belajar, tetap semangat.